Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup sehat bersama Lukman Effendi. Saudara-saudaraku, kita akan melanjutkan pembacaan atau menjelaskan kembali sebuah buku kecil yang ditulis oleh Amir bin Muhammad Al-Mudhari. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah, menjadi amal jariah dari yang menulis, dan saya mencoba untuk menyampaikan untuk saudara-saudaraku yang mungkin belum punya kesempatan membeli bukunya, belum punya kesempatan untuk membacanya. Mudah-mudahan apa yang akan kami sampaikan ini menjadi tambahan pengetahuan, dan tentu saja bisa menjadi pegangan di dalam kita berperilaku, sehingga kita mendapatkan hidup berkah, mendapatkan panjang umur, dan itu sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi marilah kita membiasakan amalan-amalan ini dan melaksanakan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya yang dapat memperpanjang umur dan menambah kebajikan. Apa saja amalan-amalan itu? Yang pertama adalah carilah pahala dari Allah dalam setiap amalan yang kita lakukan. Carilah pahala dalam tidur, dengan kita melakukan tidur sesuai dengan sunnah Rasul. Carilah pahala dalam makan, dalam minum, dalam bekerja. Maka kita akan diberi pahala, dan insya Allah kita itu akan menjadi satu tabungan amalan yang akan membawa keberkahan hidup kita dan memperpanjang umur kita. Nafkah yang diberikan kepada istri dan anak-anak yang diniatkan untuk mencari pahala akan diberi pahala juga. Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, "Tidakkah engkau menafkahkan suatu nafkah karena mengharapkan wajah Allah, kecuali engkau diberi pahala hingga makanan yang engkau suapkan di mulut istrimu." Amal baik itu banyak sekali, diantaranya menyebarkan dan menjawab salam, mendoakan orang yang bersin dengan mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasihi engkau. Amalan yang berupa rendah hati, memaafkan orang yang pernah menzoliminya, dan juga berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Semua perkara ini bila dikerjakan seorang muslim karena ketaatan kepada Allah dan niat yang baik mengharapkan wajah Allah semata, tidak dilakukan sekedar kebiasaan atau kamuflase, maka ia akan mendapatkan pahala. Bahkan ketika seorang muslim menggauli istrinya, ia akan mendapatkan pahala. Nabi SAW bersabda, "Wa fi yut'i ahadikum shadaqah." Persetubuhan salah seorang dari kalian adalah sedekah. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami ketika melampiaskan syahwatnya akan mendapatkan pahala?" Seakan-akan mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa ketika seorang laki-laki menyetubuhi istrinya dan mendapatkan kelezatan serta kenikmatan,
ia mendapatkan pahala. Sedangkan ia bertujuan mendapatkan kelezatan dan kenikmatan. Rasulullah SAW menjawab, bagaimana pendapat kalian sekiranya ia melampiaskannya dalam keharaman? Apakah ia mendapatkan dosa? Begitu pula bila melampiaskannya dalam kehalalan, maka ia mendapatkan pahala. Sebagian orang lagi mengatakan tidurnya orang mukmin, makan dan minumnya, semua itu adalah amal-amal soleh yang pahalanya akan mengalir kepadanya. Tentu bila diniatkan sebagai ketakwaan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah salah satu amal yang paling utama, paling penting untuk membawa hidup kita berkah, sehingga kita diberikan umur yang panjang, diberikan kebajikan, diberikan derajat yang tinggi, ya, jika setiap amalan yang kita lakukan semata-mata hanya untuk Allah. Sebagaimana satu firman yang paling sering disampaikan di berbagai mimbar, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana semua amalan itu benar ibadah? Tentu mari kita koreksi kembali amalan-amalan kita sudah sesuaikah dengan yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Makan kita, apakah kita sudah makan makanan yang halal, thayyiban? Apakah kita sudah menjaga makan kita tidak berlebih-lebihan? Ketika kita tidur, apakah tidur kita juga sudah sesuai dengan syariat kita? Ya, sudah berdoa menjelang mau tidur, berdoa setelah kita bangun tidur. Ya. Apakah ketika kita bekerja, kita mendapatkan uang, mendapatkan rezeki, sudah sesuai dengan syariat kita? Apakah ketika kita menabung, kita berzakat, dan semua amalan-amalan sudah sesuai dengan syariat kita? Itulah yang terus kita pahami, terus kita pelajari, ya, sehingga setiap amal-amal kita menjadi nilai ibadah, ya. Yang kalau tadi kita mencoba berhitung-hitung gitu, ya, maka hidup kita tentu akan menjadi tambah berkah, ya. Karena ibadah kita sesungguhnya setiap hidup kita adalah ibadah. Tidur kita ibadah, makan kita ibadah, mandi kita ibadah, kerja kita ibadah. Semua punya nilai-nilai pahala yang itu akan menambah umur kita, menambah kebajikan kita, dan meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru yang nomor 1. Kita lanjutkan nanti di nomor kedua dan selanjutnya sampai nomor 31. Tuntunan hidup berkah dan panjang umur ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.